Oke, baik. Di sini saya dan teman-teman lagi berdiskusi secara offline di perpustakaan dan lalu mencari jurnal di ChatGPT. Baik, di sini saya dan teman-teman sudah mendapatkan jurnal yang telah didiskusi yang berjudul Porous Microsphere and this application. Jurnal ini terindex Scopus Q1. Lalu saya mencari permasalahannya dari jurnal, tapi saya tidak merecord karena sudah hilang. Lalu di sini permasalahannya. Oke, permasalahannya, namun proses yang mengharuskan porogen diekstraksi kemudian menyebabkan masalah lain. Strategi membentuk pori yang melibatkan porogen ini memiliki keterbatasan yang melekat. Pelindian dengan pelarut memfasilitasi pertukaran massa difusi yang tidak hanya menghilangkan porogen tetap juga zat aktif yang terenkapsulasi. Baik. Ini lalu emulsifikasi menghasilkan mikrospor dengan distribusi ukuran dan morfologi yang luas. Dan hal ini dapat diperburuk oleh masuknya porogen ini. Selain itu, porogen biasanya membutuhkan waktu lama untuk larut sepenuhnya. Baik, dari permasalahan ini, eh, pertanyaannya bagaimana proses layering porogen porogen memengaruhi stabilitas dan ketersediaan zat aktif dalam mikrosfera berpori untuk aplikasi farmasi. Baik, lalu saya eh, meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal jawaban dari jawaban dari pertanyaan saya. Eh, Lalu di sini dapat jurnalnya yang berjudul Pharmaceutical Potential of Gelatin as pH Responsive Progen of Manufacture Porous Poly Microspre, mic, Microspheres. Jurnal ini sudah eh, ber- ter, terindeks Scopus Q1. Jawabannya, baik, jawaban dari jurnal ini adalah Microsphere poli atau lagnat koasam glikolat berpori PLGA-MS telah digunakan sebagai alat perantara inhalasi sistem dan sistem perancah matris untuk rekayasa jaringan. Di sini gelatin TPA diperkenalkan sebagai progen yang responsif terhadap pH dan dapat diekstrasi. Yang namun mengendalikan porositas dan ukuran pori mikrofer PLGA. Mikrofer PLGA berpori disiapkan dengan metode emulsifikasi ganda atau penguapan pelarut air dalam minyak dalam air atau G1 per O per W2. Morfologi permukaan mikrosfer ini diperiksa dengan memverifikasikan pH 2,0 kurang 11,0 fase air menggunakan mikroskop elektron pemindahin atau SEM. Porositas dalam ukuran porinya juga dipantau oleh pengubah waktu pengasaman 1 sampai 5 jam. Penggunaan larutan asam fosfat fosfat hasil menunjukkan bahwa kemampuan bentuk pori gelatin optimal pada pH 5,0 dan membentuk pori permukaan tidak diamati secara signifikasi pada pH eh, lebih pH 4,0 atau eh, 8,0. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan antara pembentukan gel melalui tolakan elek- elektrostatik dan larutan gelatin. Pemilihan waktu yang tepat antara pengerasan PLGA dan penyucian gelatin keluaran dianggap sebagai faktor signifikan kedua untuk mengendalikan porositas. Penunda waktu pengemasan hingga 5 jam setelah diemulsifikasi jelas efektif untuk membentuk pori-pori pada mikrofer. Temuan ini menunjukkan bahwa porositas dan ukuran pori mikrofer berpori menggunakan gelatin dapat dikontrol secara signifikan tergantung pada pH fase air dan waktu penghilangan gelatin.